Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal hadirin fi hadzal majlisil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang tentunya yang sama-sama kita muliakan, sahibul muallimah wa sahibul bait wa sahibul majlis, bil khusus yang mulia Al-Ustaz Bapak lupa namanya saya di bawah Bapak Haji Mas'ud beserta istri, beserta anak, beserta cucu dan cicit-cicit. Mudah-mudahan beliau keluarga selalu diberikan kesehatan panjang umur, diberkahi rizkinya, diberkahi umurnya, majlisnya juga diberkahi, dan juga dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati juga tidak lupa para ibu-ibu yang cantik-cantik. Tambah Nenek-nenek mah juga cantik. kerudungnya rapi, seragam, insya Allah cantik-cantik. Yang di belakang yang saya hormati nenek-nenek, oh yang depan yang solihah, insya rela kita berjemuran di sini, perut kelaparan, enaknya mah tidur jam segini. Tapi ini kepanasan, ngapain kita di sini? Ibu ya, pertanyaannya apa? Ngapain bu? Ah? Nah, kemarin saya diberikan waktu untuk ada di dalam majlis ini untuk ramai-ramai kita ini memperingati, kalau tidak salah saya ya, Isra wal Mi'raj. Sekalian juga menyambut nisfu, sekalian juga menyambut bulan, sekalian juga menyambut Idul, sekalian juga menyambut bulan Syawal. Terus alhamdulillah, yang penting ibu pada sehat. Datang kita ke rumah capek-capek, istri ya, tugasnya banyak, kita tinggal, suami kita tinggal, tempat pekerjaan kita tinggal, anak, bahkan anak kita tadi ada yang pingsan katanya. Gegara pengen apa? Pengen hadir di majlis ini. Subhanallah, alhamdulillah. Ada dua alasan kenapa kita memperingati hari raya Isra wal Mi'raj. Kalau ditanya kenapa kita makan, jawabnya karena kita. Kalau ditanya ngapain kita melakukan Isra wal Mi'raj, nah kan bertanya.
Alasan yang pertama kenapa kita melakukan Isra wal Mi'raj, duduk hadir di dalam majlis ini, yang pertama kita memberikan peringat yang ingat Bu ya, bukan yang kedua. Mau yang pertama, yang kedua? Nek, yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Emang yang kedua kenapa? Yang pertama, alasan konkret kita datang ke majlis ini merayakan hari besar Islam, yaitu Isra wal Mi'raj, mengingatkan seluruh umat Rasulullah untuk ingat terhadap hari-harinya Allah, di mana hari tersebut adalah hari yang penuh dengan cinta, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan. Apa hari-hari tersebut? Hari-hari tersebut itu adalah ayyamullah. Jadi ayyamullah itu adalah hari-hari yang penuh dengan apa Bu tadi? Cinta, penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan. Apa hari-hari tersebut? Ayyamul, mengingatkan bahwa di bulan Rajab kemarin ada peristiwa, yang peristiwa itu masuk kepada hari ayyamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkanlah mereka untuk ingat kepada hari-hari Allah. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Ingatkan mereka terhadap ayyamullah itu. Apa hari ayyamullah? Hari besar-besar Islam, termasuk hari Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu. Sesungguhnya pada hari tersebut, bagi orang-orang yang ingat kepada hari itu, termasuk dari orang-orang yang penyabar, inna fi dzalika la ayatin likulli sabbarin syakur, dan juga orang-orang yang bersyukur. Satu tuh. Yang kedua, tadi siapa yang jawab yang mau kedua? Ada? Yang kedua. Ingat Bu, ingat kenapa kita merayakan hari raya Isra wal Mi'raj. Hari raya Isra wal Mi'raj, kenapa kita jalan sampai ke tempat ini? Yang kedua, karena di hari ini itu bersangkutan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengerin, sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah pasti akan menjadi rahmat. Saya ulang ya. Tadi alasan yang kedua apa? Yang kedua, karena Isra wal Mi'raj itu bersangkutan, berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah itu pasti akan menjadi rahmat. Kenapa Isra wal Mi'raj punya rahmat? Karena bersangkutan dengan Rasul. Guru saya mah nggak begitu. Malah guru saya jawab begini. Bukan hanya sesuatu yang bersangkutan dengan Rasul, jangankan banyaknya, dikitnya itu rahmat. Bahkan Rasulullah itu sendiri adalah rahmat, wahai anakku. Subhanallah. Bu, Bu ngantuk ini. Kalau ngantuk saya pulang ini. Bu ngantuk nggak Bu? Iya itu johor nih loh. Anak-anak begini ngelujak Bu ya.
Mau ke dong? Dong. Mangga muda. Alhamdulillah. Lanjut nih Bu. Lanjut nggak? Jangankan sesuatu, bahkan Rasulullah itu menjadi rahmat untuk kita. Al-Imam Abu Bakar itu berkata, dikutip oleh Al-Iyad dalam kitabnya itu, apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyanallahu ta'ala binabihil Mustafa bizinatir rahmah. Allah memberikan perhiasan kepada Muhammad bukan dengan pakaiannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan istrinya yang solehah, tapi Allah memberikan perhiasan kepada Rasulullah dengan rahmatnya. Kalau kita kan pakai gram-graman Bu, betul nggak? Kerudungnya kompak, ya nggak Bu? Nggak doang sendiri nih beda. Pak ini mana nenek? Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Kalau kita makan ya emasnya, pakaiannya. Kalau Rasulullah enggak, dikasih perhiasan oleh Allah itu rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ditambahin sama beliau itu, kata beliau bahkan wa jami'u syama'ilihi wa sifatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'alal khalqi. Bahkan seluruh syama'il beliau, bentuk tubuh beliau, wa sifatihi, dan sifat-sifat beliau itu adalah rahmat untuk kita. Lisan beliau adalah rahmat, mata beliau adalah rahmat, hati beliau adalah rahmat. Sifat baiknya, sifat sabarnya, sifat ikhlasnya adalah rahmat. Untuk siapa? Untuk kita semua. Dari itu Allah bilang, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wahai Muhammad, katakanlah pada umatmu itu, dengan rahmatmu dan kemuliaanku, aku kalian perintahkan untuk berbahagia. Makanya datang ke tempat majlis ini, kita ini bahagia. Jangan datang ke majlis ini bawa utang. Ada. Jangan datang ke majlis ini mukanya nggak senyum-senyum dari pagi. Ada. Orang-orang marhaban ngantuk. Ada. Harus bahagia. Kalau bahagia gimana Bu? Salah gitu ya. Alhamdulillah. Ya orang bahagia gimana sih? Alhamdulillah. Bahagia Ibu. Kalau nggak bahagia, ntar insya Allah pulang dari majlis ini bahagia. Nah, ngomong-ngomong ini baru pembukaan. Dari jam berapa ini? Baru pembukaan, belum masuk materi. Alhamdulillah. So karena kita ingin ngebahas tentang Rasul, saya ingin salawatan dulu sedikit aja, boleh Bu? Biar yang tidur bangun, yang hatinya kemana-mana ada di sini, yang hatinya mikirin suami, suaminya tinggal dulu. Alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kita hidup di ini zaman
banyak fitnahan, banyak ujian. Mari perbanyak sholawatan agar hidup kita tenang. Ya Rabbi balligh maqasidana. Waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Siapa yang cinta kepada Nabi pasti akan menjaga hati, tidak iri, tidak juga dengki kepada hamba ilahi. Ya Rabbi sidana waghfir lana. Itu nanti dilanjut ya, salawatnya dilanjut. Udah bangun udah? Lanjut. Kalau ada yang udah belonjor, nggak apa-apa belonjorin bu. Ada. Jangan ditekuk aja ntar kagak bisa bangun nanti. Kalau ibu pegal belonjorin, masih kurang, ambil ke kanan sedikit belonjor. Masih kurang juga tembok, ya. Masih kurang juga rebahan, kurang juga merem. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sedikit ya tentang Isra wal Mi'raj. Sering kita mendengar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dengar kita para kiai, para ustazah di majlis ini ataupun di luar perjalanan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tahu bu? Cuman ibu, kalau kita bahas itu sampai besok kita nggak selesai. Mau bu mau? Mau sampai besok kita nggak selesai mau? Yang jawab mau cuma setengah doang. Mau nggak bu sampai besok? Berarti nggak cinta sama Nabi nih. Makanya dari itu kita hari ini, kesempatan hari ini hanya membahas linuriyahu min ayatina, hikmah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bagaimana beliau itu perjalanan Isra'nya, Mi'rajnya, bukan, tapi hikmah yang terjadi ketika beliau melaksanakan Isra wal Mi'raj. Neng sehat yang di samping? Neng sehat? Ada kacangnya ada? Airnya ada? Semangkanya ada? Belakang jawab udah habis. Udah habis apa? Alhamdulillah. Ibu, saya gambar bagaimana sih hikmah, apa yang dimaksud dengan hikmah. Corona datang 1 tahun. Anak muda banyak yang dipecat. Betul bu? Benar nggak? Pecat apa? Dari kerjaan. PT pada bangkrut. Nasi uduk depan rumah udah nggak dagang lagi karena tidak ada mod. Nikah susah sekarang. Bu, nikah susah.
Bu, nikah susah sangat. Tapi alhamdulillah jangan di situ melihatnya. Apa hikmah corona? Anak kecil makin banyak. Alhamdulillah. Tuh namanya hikmah tuh. Ini ada yang nambah? Ada? 1 apa 2? Masya Allah. 1 tahun 2. Masya Allah. Ayahnya di rumah terus. Yang kedua, yang tadinya suami nggak pernah pulang, jadi demen amal di rumah, sampai punggungnya lumutan. Kenapa, Bu? Itu hikmah namanya. Ambil pelajaran. Suami makin sayang, istri makin bener nih. Jangan bohong. Dapur kosong, habis pekakas pada kebantu. Bohong. Tapi insya Allah ibu-ibu sini mah nggak ada. Ada di Palestina di sana. Di sini mah nggak ada. Tuh hikmah namanya. Nah, hari ini kita ngebahas itu, Bu ya. Saat Rasulullah melakukan perjalanan Isra. Apa itu Isra? Perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke mana? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, linuriyahu min ayatina. Rasulullah diberikan beberapa hikmah. Rasulullah diberikan beberapa kejadian. Rasulullah mampu melihat bagaimana umatnya nanti di hari kiamat, padahal umatnya itu belum sampai ke kita. Yang pertama, hikmah yang pertama. Masya Allah, ini sorban apa takut di sini, Bu? Ada siapa di sini? Sorban saya tak. Yang pertama hikmahnya, Bu, kalau ibu nggak dapat hikmah dari sini, jangan ngaji di sini sekarang. Paham, Bu? Ya, jadi ngaji di mana? Ya janganlah, Bu, orang bicara apa masa ditinggal. Hikmah yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibu itu melihat seseorang yazra'una fi yaumin wa yahsaduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Rasulullah melihat sebuah kaum di mana kaum tersebut nanam pohonan, kecapi ditanam, duren dia nanam, singkong dia nanam, paya, pisang, jengkol dia nanam, cabai dia nanam. Lihat Rasulullah itu golongan tersebut yahsaduna fi yaumin. Pada saat itu juga pohonannya langsung berbuah. Ibu kebayang menanam pohon cabai sekarang langsung berbuah, langsung manen. Kebayang nggak, Bu? Ibu nanam pohon pisang, besok keriaan langsung berbuah. Enak nggak, Bu? Kullama ada wa kullama hasadu ada kamakana. Setiap dipetik buah tersebut, Bu, durennya dipetik, itu buahnya muncul timbul lagi. Bayangin, Bu. Bisa Ibu bayangkan? Ditanamnya cuma sekali, cuma dipetiknya berkali-kali, tidak pernah nanam lagi. Ya Jibril, kata Rasul, wahai Jibril, man haula, itu siapa wahai Jibril? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, haula illadzina anfaqu amwalihim fi sabilillah wajahidu fi sabilillah haqqa jihadih. Itu adalah orang-orang yang sewaktu di dunia nanti umatmu berjihad di jalan Allah.
tudha'afu lahumul hasanat, dilipat gandakan pahala mereka wahai Rasul, bisa ini atidin sampai 700 kali lipat. Ibu sodakoh ya satu bawang di majlis buat Isra wal Mi'raj, dibalas nanti di hari kiamat 700 bawang. Ibu sodakoh satu cabe dibalas di hari kiamat nanti itu 700 cabe. Bisa bawanya? Bisa bawanya? Kira-kira kalau ibu di majlis ini nyumbang satu karung beras, berarti di akhirat nanti 700 karung beras. Ada yang satu karung? Ya, sepi. Ada yang satu karung? Lah, ketawa. Ada yang satu tandan pisang? Lah, ketawa. Alhamdulillah Ustaz, tadi sekalian beli cabai 5.000 untuk majlis ini juga ya. Saya 2.000 buat di majlis 3.000. Cabai dapat 10 biji. Alhamdulillah. Ustaz, itu kan perjalanan Rasul umatnya jihad, maksudnya itu perang. Sekarang itu bukan perang kita bawa pedang melawan orang kafir. Apa maksud perang di sini? Berjihad di sini maksudnya apa, Bu? Yang pertama, sama akan mendapatkan pahala seperti itu, seperti orang yang menanam lalu manen tiap hari. Mau, Bu? Berjihad fi sabilillah, hifzun nasli bita'limil Quran wa ulumis syar'i, menjaga anak keturunan kita agar dia belajar Quran, belajar ilmu syariat. Berjihad dengan harta kita, habis kita jualin banda kita, sawah kejual, bangunan rumah kejual hanya untuk anak sekolah. Harta itulah nanti yang diganti 700 kali lipat di hadapan Allah Subhanahu. Enak, Abu? Alhamdulillah. Tapi ada jihad yang paling berat, saya juga belum mampu. Jihad yang paling berat. Apa jihad yang paling berat? Jihad yang paling berat ini yang kedua, hifzun nafsi min kulli amaratin bisu', menjaga diri kita masing-masing dari perbuatan jelek. Tuh yang paling berat. Siapa yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan jelek, matanya tidak melihat dengan hal-hal yang buruk, lisannya tidak mencaci, tidak gibahi orang lain, hatinya tidak ada dengki, tidak ada iri, tidak ada marah dan tidak ada dendam. Itulah, apalagi nenek-nenek itu. Benar nggak, Bu? Jadi mohon izin ini, Mas. Mohon izin. Tadi Rasulullah itu katanya rahmat, lisannya rahmat, matanya rahmat, hatinya rahmat. Datang seorang sahabat, kisah ini diceritakan oleh Syekh Al-Iyad rahimahullahu ta'ala. Rasul menjawab, in anta hafidta qalbaka min ithnaini wa lisanaka min ithnaini wa qalbaka min ithnaini dakhaltal jannah. Kalau ente menjaga dua perkara di mata, menjaga dua perkara dari hati, menjaga dua perkara dari lisan, kamu akan bersama Rasul dalam surga. Ini yang paling menjawab. Yang paling banyak. Udah nggak fokus ini. Udah nggak fokus. Perutnya kayaknya ini.
Terus yang pertama id anta, kalau ente hafizta, menjaga qalbaka. Tadi yang saya sebut itu apa yang pertama? Lisan, lidah kamu. Dari apa? Minithnaini, dari dua. Yang pertama kata beliau al-ghibatu wal kadhib, ghibah dan bohong. Kalau kedua ini kita mampu menjaga lisan dari ini, masuk surga, masuk surga. Apa itu ghibah? Membicarakan saudara dengan kejelekan yang dia punyai, meskipun kejelekan itu benar. Kagak boleh, nggak boleh. Jika kita terjaga dari ghibah, dan juga yang kedua apa? Kadhib. Wa in anta hafizta qalbaka minatnain, dan jika kamu itu menjaga hatimu dari dua perkara. Apa yang pertama? Al-haqdu wal hasadu, membenci orang. Siapa aja, di mana aja, dia udah berbuat apa aja, jolim juga dia sama kita, bagaimanapun jangan sampai kita membenci orang. Yang kedua al-hasadu, jangan sampai kita dengki dengan orang. Apa itu hasad? Ustadz Mas'ud punya mobil, saya kepengen punya mobil yang dimiliki oleh guru kita. Selain itu saya pengen beliau nggak punya mobil, biar saya aja yang punya mobil. Tuh hasad. Pengen yang punya orang punya, dan kepengen orang yang punya hilang. Jaga hatimu dari itu, kamu akan ketemu Rasul di surga. Yang ketiga in anta hafizta, ya. Apa tadi bu? Hati, lisan, dan juga mata. Ma harramallahu ta'ala, apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wa alla tahqira min ummati Rasulullah ahadan, dan jangan kamu itu menganggap remeh, merasa benar, merasa paling soleha, merasa paling banyak bersedekah, merasa paling rajin di majlis taklim terhadap orang lain. Jangan pernah merasa lebih bangga dari orang lain. Yelah, lu baru sedekah 2.000, sombong banget. Gua kemarin sedekah sekarang. Ya ilah, lu baru hadir di majlis taklim udah bisa ceramain gua. Baru sekali lo ngaji udah sombong banget. Sombong. Nah, gua yang bertahun-tahun ngaji nggak pernah sombong. Itu sombong bukan? Sombong. Alhamdulillah, baru satu hikmah. Pengen mengebahas 5 hikmah ini. Yang kedua, jam berapa ini bu? Biar saya tahu. Lanjut bu. Salawat dulu sebentar bu ya. Ikuti bu. Ikut. Allahu 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 Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allah, la ilaha illallah. Allahu Allahu Allah, la ilaha illallah. Ma madda li khairil khalqi ada ahadun illa wa
Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, fabidzalika madantu ilaihi hadi, wa bidzalika kuntu minas su'ada. Allah, Allahu Allahu Allah, datang Rasul melihat sebelah kanannya itu ada kaumnya itu rame-rame. Rasul menangis. Kenapa Rasul itu menangis? Rasul melihat kaum itu, ada kaum Allahumma shalli ala Muhammad. Melihat Rasul, tangan kanan dan tangan kirinya itu azbarun minan nuhas. Setiap jari-jarinya itu mempunyai kukunya itu dari besi. Besinya itu bukan buatan manusia, besinya langsung buatan Allah. Yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mereka itu mencakar-cakar mukanya dengan kuku tersebut, mencakar-cakar dadanya dengan kuku tersebut. Rasulullah bagaimana enggak nangis? Nanya Jibril, itu siapa Bril? Wahai Rasul, haula alladzina tatataqalu ru'usuhum anis salatil maktubah. Wahai Rasul, nanti ini gambar umatmu nanti nih. Rasul begini, nyakarin wajahnya, dadanya. Ini adalah gambaran umatmu di hari kiamat. Mereka yang meninggalkan sholat karena malas, mereka yang mengerjakan sholat tapi diundur-undur. Tar dulu, tar aja baru aja. Tar dulu belum jam 3. Tar dulu jam 2 aja sholat zuhurnya. Padahal kagak ngapa-ngapain. Ini maksud dari Rasul itu pembawa rahmat. Apa? Kita diberikan kunci oleh beliau agar kuku-kuku kita nanti cantik, indah. Kita yuk mengerjakan sholat tepat waktu dan jangan pernah mengakhirkan. Sholatnya ntar bareng Nabi ya jam 2:30 Johor. Nah emang apa? Ya udah 2:30 aja, masih waktu Johor. Bu ya, selepas dari ini majlis, ibu pulang ke rumah, insya Allah berazam, ya Allah lindungi saya agar saya kuat mampu melaksanakan sholat semaksimal mungkin di tepat waktunya. Jangan sholat subuh jam 8. Ada sholat subuh jam 8. Jadi sholat duhanya sambil kunut. Ya, di sekolahan kalau yang ngajar, mah itu mah tadi sholat apaan mah pakai kunut jam 8? Sholat subuh. Insya Allah jamaah sini mah nggak ada. Adanya di mana? Palestina. Insya Allah. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, ya, karena waktu semakin cepat, uduk juga nanti takut kekeringan, takut keras. Ada uduknya? Saya yang mana? Yang belakang udah uduk aja. Bohong ya Bu ya, bercanda saya bercanda. Yang ketiga, lanjut Bu, bentar ya. Sedikit Bu, sedikit. Karena saya nggak tahu kita panjang umur apa enggak nanti. Tapi ini sangat penting, sangat penting. Yang ketiga, Rasul lagi jalan menuju Masjidil Aqsa. Rasul jalan. Satunya wangi amat, Bril.
Rasulullah melihat rihun thayyibatun, menyium wangi yang harum, enak banget kayak ibu-ibu ini parfumnya. Cuma karena parfumnya udah 2:30, jadi berubah warna ustazah. Dari yang tadinya wangi sampai nggak tahu wanginya ini kemana. Sisa, kalau wanginya nggak ada berarti sisa apa? Bau. Insya Allah majlis talim ini enggak. No, yang di Palestina. Ya Rasul, tahu nggak ini siapa? Kata Jibril. Apa kata Jibril itu? Lah nggak tahu, aneh Jibril kata. Kata Jibril, hadihi raihatun thayyibatun masyitah binta Fir'aun wa auladuha. Ini adalah wangi yang tercium dari istrinya dan anaknya Fir'aun. Fir'aun, Bu. Fir'aun salah satu Fir'aun istrinya apa? Masuk surga. Nah, nyadar Rasul, ini kenapa si Fir'aun punya bini begini? Cina, kenapa ini? Kenapa? Jangankan Fir'aun, orang yang soleh aja belum tentu jadi ustadzah, jadi solehah seperti Masyitah. Bayangkan, Bu. Awalaki Rabbi ghairi, awalaki Rabbun ghairi, ditanya Masyitah. Masyitah, apakah ada Tuhanmu selain aku? Kata Masyitah, kan Fir'aun ngaku Tuhan, Bu. Fir'aun ngaku apa? Awalaki Rabbun ghairi, apakah ada Tuhan bagimu selain aku? Kata Masyitah, na'am, iya ada. Rabbi wa Rabbuh, Allah, Tuhanku dan Tuhanmu itu, wahai Fir'aun. Tuh, Bu, Masyitah adabnya, Bu. Kadang ngomong kesel sama laki ya, sama Fir'aun. Apa kata Masyitah? Beradab masih. Tuhanku dan Tuhan kamu. Nggak ada nih, pala lu bejat kalau pakai laki samburan. Bener nggak, Bu? Ini ada adab. Masyitah diajakin nyembah Fir'aun sama lakinya tuh. Cuman dia masih beradab. Kan kalau kita mah kagak. Nggak lu, kalau ada di sini ada? Nggak ada. Adanya di mana? Pasti. Alhamdulillah. Artinya apa? Masyitah ini menjaga keimanan. Beliau itu dilemparkan ke dalam kolam yang isinya itu berupa api, meninggal di sana. Sebelum dilemparkan ke dalam api, anaknya Masyitah bilang, ya Ummi waqi'i, lemparkan saja dirimu sendiri ke dalam api tersebut, jangan sampai si Fir'aun yang lemparin, gua kagak ridho, kata anaknya. Lemparin aja, udah bunuh diri sendiri. Akhirnya dia dicemplungin dan anak-anaknya ke dalam jurang, tempat yang penuh dengan api, mempertahankan akidah, mempertahankan agama, mempertahankan Allah Subhanahu. Nah, sekarang ada yang seperti itu, bagaimana jihadnya? Jihad yang sama seperti itu adalah melawan lisan kita, mata kita, hati kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Ya, jadi kalau ibu pengen nanti wangi di akhir kiamat tuh, jaga hatinya, lisannya, matanya, tangannya, kakinya, otaknya, semua dijaga, mempertahankan akhlak kewajiban sebagai umat Islam. Ustaz, tetangga saya ngeselin banget kalau ngomong, bibirnya itu saya pengen gunting aja. Kalau ngomong biji matanya nggak pernah salah mulu saya di mata itu. Ada yang begitu? Kagak di sini mah. Adanya di mana?
Terakhir Bu, saya kasih bagaimana pemahaman kita ketika menghadapi orang-orang tersebut. Bagaimana agar kita pandai menjaga hati. Neng, jaga hati ya. Neng siap jaga hati. Bisa. Ibu-ibu mulu ini. Agak ada neng-neng ini mah. Alhamdulillah. Bu, agar kita pandai menjaga hati. Pertama, Al-Imam Muhammad, ya guru kami, guru besar kami itu Syekh Ahmad Tantawi. Beliau itu memberikan petuah agar kita ini bagaimana cara melihat orang. Yang pertama, kulluna ashkhasun adiyun fi nazri man la ya'rifuna. Setiap kita ini adalah manusia yang biasa, manusia yang gak punya apa-apaan pada pandangan orang yang tidak kenal dengan kita. Jadi kalau ada orang anggap kita biasa, wajar karena dia gak kenal. Wa kulluna ashkhasun ra'i'un fi nadri may ya'rifuna. Dan setiap dari kita ini adalah orang yang baik, orang yang jujur terhadap pandangan orang yang mengenal kita. Wa kulluna ashkhasun mutamayyizun fi nadrin may yuhibbuna. Setiap kita adalah pribadi yang berkualitas, yang sangat baik, yang berakhlak, yang punya potensi ilmu, yang solehah terhadap mereka yang mencintai kita. Wa kulluna ashkhasun maghrurun fi nadrin may yahqi. Saling jelek dalam pandangan orang-orang yang punya dendam kesal dengan kita, benci. Akhirnya apa? Hasilnya apa? Wa kullu syai'in miqdarun. Semua orang itu punya pandangan khusus terhadap kita. La tat'ab. La tat'ab. Jangan pernah berlelah-lelah lituhsina min nazri ghairika, agar kalian bagus di mata orang lain. Jangan pernah berlelah-lelah agar kita itu baik di mata orang lain. Kenapa? Setiap orang itu punya pandangan. Artinya apa? Setiap orang punya pandangan sendiri. Yang cinta dengan kita, yang cinta dengan. Jadi setiap orang punya pandangan. La tat'ab, jangan berlemah-lemah, capek-capekan baik di mata orang lain. Yakfiridallahu an. Cukup kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu. Ala kulli hal, alhamdulillah wal hadirin. Karena waktu yang sudah sore, mengingat juga udah mendung, insya Allah takut pulang nanti karena saya ke Bekasi Bu. Karena nanti habis maghrib insya Allah ada acara bareng kakak kelas saya di sana. Di apa tuh saya lupa kampungnya. Mudah-mudahan Ibu selamat pulangnya, saya juga selamat. Enggak kehujanan, enggak kebasahan, insya. Mohon maaf apabila ada ilmu yang tidak benar, ilmu yang salah, candaan yang tadi Bu dilupain karena cuma bercanda. Nenek-nenek juga tadi Bu ya, jangan dianggap serius karena cuma bercanda. Kalau dianggap serius ya nggak apa-apa. Alhamdulillah, jazakumullah. Segala omongan yang tidak baik mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok Pak. Besok Ini juga banyak. Aduh. Saya tapi dengan tim ya. Lebih banyak jamaahnya banyak. Bu ya, banyak. Ini tolong nih. Nggak mau ini malu. Alhamdulillah kita sudah mendapat